Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di rumah saja ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari simak video berikut ini anak-anak ibu semuanya. Indonesia Raya. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Semoga setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut, kita
dapat menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Ayo anak-anak ibu semuanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Nah, betul sekali. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang gaya dan dorongan. Nah, pada hari ini pembelajaran kita yaitu tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1 muatan IPA. Materi tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Ayo anak-anak ibu, siapa yang tahu cahaya itu apa? Nah, betul sekali. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya dapat dihasilkan oleh bermacam-macam benda. Benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri itu disebut sumber cahaya. Ayo anak-anak ibu semuanya, siapa yang tahu sumber cahaya yang paling besar di dunia? Nah, betul sekali. Jawabannya adalah matahari. Ayo, siapa yang tahu sumber cahaya yang ada di sekitar kita? Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Sumber cahaya itu ada 2. Yang pertama, sumber cahaya alami. Contohnya seperti matahari, bintang, dan kunang-kunang. Yang kedua, sumber cahaya buatan. Contohnya yaitu lampu listrik yang kita pakai, lampu minyak, lilin, dan senter. Ayo anak-anak ibu semuanya, siapa yang tahu sifat-sifat cahaya? Nah, betul sekali. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua, siapa yang tahu? Nah, betul. Cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Cahaya dapat dibiaskan. Adapun sifat-sifat cahaya, yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu semuanya? Oh, tidak. Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Cahaya merambat lurus bisa kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati jendela, seperti gambar berikut ini. Cahaya tersebut akan memperlihatkan berkas-berkas cahaya yang merambat lurus di dalam ruang, tidak bengkok. Coba anak-anak ibu amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus dengan menggunakan karton yang diberi lubang. Kita dapat melihat cahaya lilin dari lubang karton yang disusun lurus. Namun, salah satu lubang digeser, kita tidak bisa melihat cahaya. Yo, anak-anak ibu, siapa yang tahu contoh cahaya merambat lurus? Nah, betul sekali. Contoh lainnya yaitu seperti
berkas cahaya yang berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar. Yang kedua, cahaya dari lampu senter. Dan yang ketiga, cahaya dari kendaraan bermotor. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya seperti kaca dan plastik. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya dinamakan benda gelap. Nah, ayo siapa yang tahu? Anak-anak ibu semuanya. Contoh dari benda yang tidak tembus cahaya. Ayo siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Seperti kertas, karton, triplek, kayu, dan tembok. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi, dapat kita lihat ternyata cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening. Seperti gambar pertama, cahaya senter dapat melewati mangkok bening. Gambar kedua, cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Siapa yang tahu pemantulan itu apa? Nah, betul sekali. Pemantulan adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terlibat cahaya atau yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya ada 2 jenis. Ayo anak-anak ibu, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Yang pertama yaitu pemantulan baur atau pemantulan difusi. Yang kedua yaitu pemantulan teratur. Pemantulan baur merupakan pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantulnya tidak beraturan. Pemantulan teratur terjadi bila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan mengkilap. Misalnya, cermin. Sinar pantulnya memiliki arah yang teratur. Contoh peristiwa pemantulan cahaya yaitu manusia dapat melihat pantulan bayangannya di cermin. Nah, anak-anak ibu kalau bercermin pasti melihat bayangan kan? Nah, jadi berarti itu termasuk sifat cahaya yang dapat dipantulkan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya dapat merambat melalui 2 medium yang berbeda, kerapatannya akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Nah, seperti gambar berikut ini. Ayo siapa anak-anak ibu yang suka kalau minum nengok pipet di dalam gelas seperti terpatah. Nah, berarti pipet tersebut mengalami pembiasan cahaya. Atau pada gambar berikut ini, pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Dasar kolam yang terlihat dangkal. Di sana adanya bayangan ikan, kedalaman yang terlihat, kedalaman sebenarnya. Selanjutnya, anak-anak ibu jangan lupa melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya sesuai dengan prosedur yang ada pada buku pembelajaran secara berkelompok.
dikerjakan di rumah ya anak-anak ibu. Setelah itu, siswa ibu jangan lupa mencatat hasil percobaan pada tabel LKPD yang telah disiapkan. Nanti dikirim ke WA grup ya anak-anak ibu semuanya. Ibu kasih waktu selama seminggu. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu semuanya? Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sifat-sifat cahaya terdiri dari 4. Yang pertama, cahaya dapat melambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, anak-anak ibu silakan kerjakan soal berikut ini. Jangan lupa ditulis di buku tulis, lalu nanti dikirimkan ke ibu lewat WA grup ya anak-anak ibu. Soalnya ibu bacakan ya. Soal yang pertama, sebutkan 3 contoh sumber cahaya. Soal yang kedua, sebutkan 2 contoh cahaya dapat dipantulkan. Soal yang ketiga, sebutkan 2 contoh cahaya dapat dibiaskan. Untuk minggu depan, anak-anak ibu jangan lupa membaca buku di rumah ya, yaitu tentang penguraian cahaya. Baik, selanjutnya kita berdoa bersama-sama ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan ya, kesalahan kata ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.